lagi bersama kita di Orkes Podcast. Nah, kali ini kita dibersamai oleh narasumber yang jauh-jauh dari Bali. Mungkin kakaknya bisa memperkenalkan diri? Oke, terima kasih. Sebelumnya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Fikri Prasetyo Utomo, biasa dipanggil Fikri. Aku merupakan mahasiswa dari program studi pengusaha rekreasi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta yang sekarang di semester 5. Dan kebetulan aku merupakan salah satu alumni dari program Kampus Merdeka, yaitu ada di program pertukaran mahasiswa merdeka di Politeknik Negeri Bali. Nah, dengar-dengar Kak Fikri kemarin lolos PMM ya? Iya, betul. Nah, mungkin Kak Fikri bisa bagi tips and triknya nih lolos PMM itu syarat dokumennya apa aja? Oke, baik. Mungkin sebelum aku ngebahas tentang tips and trick, aku mau ngasih tahu dulu ya, PMM itu apa sih sebenarnya? PMM itu adalah program pertukaran mahasiswa merdeka yang dinaungi oleh Kemendikbudristek pada masa itu, di bawah naungan juga Kampus Merdeka, dan tujuannya itu bukan hanya sekadar pertukaran mahasiswa saja, tetapi juga kita mempelajari budaya yang ada di tempat kita pertukaran, seperti itu. Lalu untuk dokumen-dokumennya apa saja sih yang diperluin? Yang pertama tentunya harus ada KTP ataupun KK yang bisa dilampirkan. Terus juga ada surat keterangan sehat, bisa didapetin dari rumah sakit atau klinik terdekat. Terus juga nanti ada surat pertanggungjawaban mutlak, itu sudah disediakan oleh pihak Kampus Merdekanya itu sendiri yang ada di laman Kampus Merdekanya itu sendiri. Lalu juga yang terakhir tentunya melampirkan KRS terakhir. Jadi nilai-nilai kalian di semester sebelumnya itu dilampirkan di situ juga. Dan untuk program ini juga bisa kalian mulai itu di semester 3. Jadi buat teman-teman yang semester 3 boleh banget nih buat next-nya bisa daftar di program pertukaran mahasiswa merdeka Kampus Merdeka ini. Terus gimana sih Kak cara Kak Fikri buat menonjolkan prestasi yang Kak Fikri punya supaya Kak Fikri nih lolos di PMM-nya ini? Oke, untuk masalah prestasi sebenarnya kalau untuk di program pertukaran mahasiswa merdeka ini yang paling banyak diunggulkan itu adalah teman-teman atau anak-anak yang memang memiliki kemampuan untuk beradaptasinya tuh lebih cepat, terus yang memiliki pengalaman organisasinya baik. Jadi buat kalian mungkin persiapannya bisa dipersiapkan lagi untuk di bagian pengalaman di bagian organisasinya, karena nanti di sana juga kita tidak hanya sekadar belajar di kampus baru, tetapi juga kita akan bertemu dengan teman-teman satu Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang tentunya memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita juga secara tidak langsung mempelajari juga budaya-budaya mereka, perilaku-perilaku kehidupan mereka, dan watak-wataknya mereka. Dan juga ya kamu bayangin aja lah dari Sabang sampai Merauke semua orang dijadiin satu, tentunya memiliki pikiran yang beda-beda. Jadi bagaimana cara kitanya tuh untuk bisa menyamaratakan pemikirannya untuk kebaikan kita selama periode pertukaran mahasiswa merdeka itu. Wow, berarti banyak banget ya Kak yang harus dipersiapkan. Iya. Mungkin untuk dari PMM ini kan pakai esai juga kan Kak. Mungkin bisa dibagi tips and triknya buat kita nyusun esainya ini biar wah langsung tertarik gitu dari panitianya. Oke, sebelumnya untuk di pertukaran mahasiswa merdeka itu tidak memerlukan esai ya. Jadi kita hanya ada 2 kategori seleksi. Yang pertama itu seleksi berkas. Nah, seleksi berkasnya itu dilihat dari pengalaman yang sudah dilampirkan, terus juga dari sertifikatnya, lalu juga dari surat kesehatan, serta oh ya, satu lagi aku lupa tadi dokumennya, salah satunya harus ada asuransi BPJS atau asuransi lain, dan juga harus memiliki rekening bank mandiri khusus yang di Aceh itu bisa menggunakan BSI gitu. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk mengikuti program pertukaran kampus merdeka bisa dipersiapkan dulu di asuransinya dan juga di rekeningnya seperti itu. Lalu aku ngebahas yang tadi, yang proses seleksinya itu ada 2. Pertama seleksi berkas. Nah, seleksi pemberkasan itu kita tidak diberitahu lolos atau enggaknya, tapi nanti kita memang langsung ikuti tes selanjutnya. Tes selanjutnya itu adalah tes kebinekaan. Tes kebinekaan itu apa sih teman-teman? Tes kebinekaan itu adalah tes yang ngetes kita sejauh mana sih wawasan kebinekaan kita, wawasan kebangsaan kita tentang budaya-budaya, tentang norma-norma, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Karena di sini kan kita yang dicari itu adalah anak-anak yang memang aktif, anak-anak yang memang bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi kita tuh menjawab pertanyaannya itu yang memang bisa
tujuannya itu misalnya kita mengambil suatu tujuan gitu ya, kita tuh harus mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi pihak PMM itu mengetesnya tuh dari situ, secepat apa anak ini bisa beradaptasi dan sebagaimana anak ini tuh bisa memecahkan masalahnya yang tidak menguntungkan diri dia sendiri saja. Karena kan nanti program itu kan kurang lebih dilakukan selama satu semester, sekitar 5-6 bulan, dan kita hidup dengan orang-orang yang baru, lingkungan yang baru. Tentunya dari kampus Merdeka sendiri pun tidak mau mengambil resiko dengan anak-anak yang memang susah beradaptasi dan lain-lain gitu sih. Jadi struggle-nya sih untuk anak-anak yang memang belum bisa beradaptasi dengan cepat itu agak struggle sih, nanti bisa homesick dan lain-lain, seperti itu sih. Baik. Itu kan mungkin dari hal-hal yang perlu disiapkan ya Kak Fikri. Nah, kalau untuk hal-hal yang perlu dikurangi atau dihindari dalam seleksi PMM itu ada apa enggak? Oke, untuk yang dihindari dari proses seleksi PMM, yang pertama, di sini aku bukan ngajarin kalian bohong ataupun hal-hal yang tidak baik, tapi sebisa mungkin kita juga harus menjawab pertanyaannya itu sesuai dengan kriterianya gitu ya, seperti yang aku bilang. Karena PMM itu mau banget ngerekrut orang-orang yang memang bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi kalau misalnya nih kalian tuh sebenarnya tuh individunya tuh yang susah bergaul, terus yang introvert gitu, tidak ekstrovert, ataupun memiliki kekurangan-kekurangan di bagian komunikasi dengan sesama, itu kalau bisa menurut aku dikurangin aja ya, karena kan tujuan kita tuh untuk menambah pengalaman. Apa salahnya sih kita menambah pengalaman? Jadi kita harus mengikuti kriteria yang diwajibkan gitu ya. Baik. Terus menurut Kak Fikri sendiri nih, perlu nggak sih kita ada mentor atau pendamping selama kita melalui seleksi dari PMM itu sendiri? Oke, sebenarnya kalau mentor itu sendiri bisa dibilang perlu, bisa dibilang enggak. Karena beberapa kasus dari teman-teman aku yang ikut PMM juga dari kampus-kampus lain, itu memang mereka sudah ada mentornya sendiri, sudah ada istilahnya kakak tingkatnya mereka sudah ada ikut pengalaman, sudah ada pengalaman di PMM periode sebelumnya gitu. Tapi kan karena kebetulan aku dari prodi pengelolaan rekreasi itu adalah yang pertama gitu ya untuk mengikuti program ini. Jadi kalau untuk mentor itu aku tidak ada, tapi aku memiliki channel atau kenalan dari sesama UNY juga yang memang mengikuti pertukaran kampus Merdeka. Jadi aku sedikit banyaknya tanya-tanya ke beliau sih. Jadi aku tetap nanya ke PMM yang sebelumnya bagaimana baiknya gitu sih. Ya, kalau nggak salah kan kemarin Kak Fikri ini PMM-nya di Politeknik Negeri Bali. Nah, sebelum Kak Fikri ke sana itu ada nggak sih budaya Bali yang udah Kak Fikri pelajari sebelum Kak Fikri berangkat untuk melakukan studi di Politeknik Negeri Bali? Oke, kalau budaya-budayanya ya kan, karena sebenarnya tuh Bali sama Jogja itu sebenarnya hampir 11-12 ya. Karena kita sama-sama masih kental di budayanya, dan kebetulan juga kenapa aku milih Bali, karena menurut aku Bali adalah salah satu tempat yang memang aku tidak terlalu asing gitu. Karena aku sebelumnya memang sudah beberapa kali ke Bali, jadi aku sudah tahu culture-nya, budaya yang ada di sana seperti apa. Jadi aku nggak mau, jujur aku juga takut untuk mengambil resiko kalau misalnya aku benar-benar di tempat yang baru. Jadi aku memilih Bali itu karena aku sudah tahu nih adat-adatnya seperti apa, budayanya seperti apa gitu. Jadi sedikit kurangnya tuh aku banyak tahu about Bali sebelum aku ngelakuin perpindahan program pertukaran mahasiswa ini ke sana gitu. Ya, baik. Tadi kan udah tuh masalah berkas-berkas atau persiapan mengenai budaya. Nah, kalau dari segi keuangan sendiri nih, ada nggak sih beberapa biaya yang perlu disiapkan Kak Fikri untuk melakukan PMM ini? Oke, untuk masalah biaya, sebenarnya dari kampus mereka sendiri, ini tuh mendapatkan uang saku ya teman-teman. Uang sakunya itu jumlahnya tergantung dengan periodenya, tergantung dari peraturan yang akan datang. Kalau pas di angkatan aku, kebetulan itu mendapatkan di 1,8 untuk 1 bulannya, tetapi untuk uangnya itu keluarnya 3 bulan sekali. Jadi mungkin bisa dipersiapkan lebih awal, itu adalah terkait kos. Karena tidak semua kampus itu menyediakan asrama. Kalau di UNY kebetulan kan yang aku tahu anak program pertukaran mahasiswanya itu tuh diberikan asrama gitu ya. Jadi sudah aman untuk masalah kos dan lain-lain. Mungkin kalau yang belum ada seperti di Politeknik Negeri Bali itu kan tidak menyediakan
asrama, tetapi mereka karena di luar pulau, jadi mereka tuh ada panitianya sendiri untuk nyariin kita kos-kosan. Jadi tuh mungkin yang mesti dipersiapkan banget yang pertama adalah kos-kosan, terus uang untuk kos-kosan itu, lalu sama kendaraan sih. Sebenarnya kalau kendaraan itu penting nggak penting ya teman-teman. Karena kebetulan jarak kosan aku ke kampus itu lumayan jauh, jadi kita juga aku nyewa motor di sana selama program pertukaran mahasiswa itu. Jadi mungkin yang harus dipersiapkan ya uang bulanan kalian, uang kosan, sama uang akomodasi sih. Tapi kalau masalah tiket pesawat untuk pergi ke kampusnya itu sudah ditanggung, dan nanti pas nyampe di bandara di tempat kampusnya itu sudah dijemput sama pihak kampusnya itu sendiri. Jadi selain itu aman aja sih. Oke, baik. Mungkin yang terakhir, menurut Kak Fikri, penting nggak sih punya koneksi atau jaringan dengan peserta PMM lainnya sebelum Kak Fikri mengikuti seleksi PMM tersebut? Oke, sebelum periode PMM-nya ya berarti ya, aku koneksinya tuh hanya sesama anak UNY aja. Sesama anak UNY aja sama alumni yang sudah mengikuti program pertukaran di periode sebelumnya. Jadi tuh kan kalau aku lebih banyak ngobrol sama alumninya sih, jadi sebagai sharing aja kayak buat gimana sih tipsnya biar keterima, terus aku tuh harus milih kampus yang mana, karena beberapa kampus itu memiliki kuota yang besar gitu. Jadi semakin besar kuotanya maka semakin besar juga peluang untuk masuknya kan. Jadi aku milihnya sih di sananya, terus sama mungkin di kampusnya ya, kayak misalnya aku kan di Politeknik Negeri Bali, terus aku menghubungi juga anak UNY yang memang sebelumnya di Politeknik Negeri Bali juga nih, jadi biar tahu nih bagaimana budaya kuliahnya, bagaimana anak-anaknya di sana, kehidupan di kampus di sana tuh bagaimana. Jadi itu sebenarnya koneksi itu penting banget sih buat informasi kita ke depannya juga. Wah, ternyata seru banget ya yang udah disampaikan oleh Kak Fikri mengenai program PMM. Semoga bisa menjadi bahan acuan buat teman-teman Departemen Orkes yang mau ikut di next kegiatan program PMM. Nah, mungkin ada closing statement dari Kak Fikri supaya bisa menarik minat dari mahasiswa Orkes ini untuk tertarik ke PMM. Oke, buat Sobat Orkes, karena kan kita juga ganti presiden ya, terus juga ganti regulasi dan segala macam, kita berdoa saja semoga beberapa kegiatan dari Kampus Merdeka ini bisa dijalankan kembali. Salah satunya adalah program PMM, karena sampai sekarang pun belum ada informasi selanjutnya terkait periode PMM 5 kan, karena aku kan PMM 4 kan, aku PMM 4. Semoga di tahun ini atau di tahun depan itu ada PMM 5, dan buat teman-teman Sobat Orkes sekalian, jangan pernah takut untuk daftar, jangan pernah takut untuk memulai, dan jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Apalagi kan kita karena kampusnya berada di naungan Kemendikbudristek, sudah ada wadahnya nih untuk mengembangkan diri kita dan pengalaman kita. Ayo kita bareng-bareng ngembangin diri kita, ngembangin prodi kita, dan ngembangin departemen kita. Kalau bukan dari kita, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Oke, segitu aja cerita-cerita dari kami. Sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih ya ke Kak Fikri karena udah mau kami tanya-tanyai, dan Kak Fikri udah bersedia membagi info terkait PMM. Sama-sama. Gitu aja dari kita. Sampai jumpa di next episode Orkes. Dah.